Halo teman-teman semuanya. Hari ini saya membawa teman-teman semua untuk melihat ya keadaan pasar tradisional di tengah wabah corona. Ya, di sini kita lihat ya banyak sekali, maksudnya masih banyak pengunjung pasar, banyak juga yang berjualan di kanan kiri jalan. Terus banyak juga yang tidak memakai masker ya. Karena tahun itu masih terbilang aman eh, untuk saat ini gitu ya, dan berharap selamanya masih bisa aman sampai virus corona ini pergi. Ini yang di bagian luar ya teman-teman, masih banyak orang berjualan, terus kendaraan juga orang-orang masih banyak ya. Ya seperti ini. Oke teman-teman, nih saya mau bawa teman-teman untuk melihat makanan yang bakwe. Ya kita lihat seperti apa yuk makanannya. Seperti ini teman-teman, apa tampilannya, menggugah selera ya. Sekarang kita mau tambahkan ya teman-teman dengan air bawang putih. Di dalamnya ada bawang putihnya cincang ya teman-teman. Oke, saya pakai. Lalu saya tambahkan cabai, kecap asin. Itu. Kita aduk dulu biar cabenya bisa rata ya ambilnya. Ya. Saya suka asin dan pedas, jadi ya agak banyakkan saya ambilnya. Lalu kita aduk-aduk ya teman-teman. Teman-teman, sebenarnya makanan ini ada itu ya, ada tambahan pakai daging babi yang uhuaro itu diiris-iris sama lapcong. Di Indonesia itu sebutnya lapcong, kalau disebutnya siangcang. Tapi karena saya tidak makan lapcong atau siangcang dan tidak makan minyak babi, jadi saya uh, pakai udang kering doang gitu. Sini ya teman-teman, sekarang waktunya saya untuk makan siang. Saya mau ngangetin sayur saya dulu ya untuk makan siang saya. Ada air di sana, jadi saya tinggal masukin, angetin karena saya tidak punya apa mesin penghangat itu apa untuk angetin makanan atau microwave, saya nggak punya, jadi saya seperti ini setiap hari gitu. Oke, sekarang saya mau makan sambil ngobrol ya mengenai maaf jatuh. Oke. Oke. Saya mau bicara dulu, saya ini suka sekali dengan yang namanya telur. Saya dari kecil itu susah makan. Waktu kecil itu mama saya bilang saya tuh gak doyan makan. Jadi yang buat saya bisa makan itu cuma telur rebus dengan kecap manis. Wah, saya bisa makan banyak. Lalu mama saya sampai setiap hari, mama saya bilang saya setiap hari itu 3 kali sehari makan
telur, dan setiap kali makan tuh saya makan 2 butir telur. Jadi satu hari saya makan 6 butir telur. Makanya sampai sekarang saya suka yang namanya telur. Begitu juga dengan anak saya. Makanya saya saya udah cuci tangan ya teman-teman. Makanya saya suka itu bisulan. Makanya saya menghindari yang namanya telur. Saya sekarang agak dikurangi telurnya, karena kalau makan pakai telur saya bisa banyak. Padahal cuma pakai telur dadar, pakai cabe, saya bisa 2 piring. Tapi karena banyak yang bilang saya, oh harus kurus karena kamu gendut, jadi sekarang saya mengurangi makan saya. Oke, saya makan telur, ayam, dan sayur. Oke. Sambil kita ngobrol-ngobrol ya teman-teman. Oke, kayaknya saya kemarian deh ya. Oke. Tadi pagi, oke, saya perbaiki dulu ya. Tadi pagi saya sempat pergi ke pasar. Saya mau kasih lihat keadaan di Taiwan gitu ya, khususnya di pasar tradisionalnya. Pada saat maksudnya sudah corona gitu, dalam keadaan corona seperti ini. Karena hari ini tanggal 16 bulan 4 gitu. Nanti saya kasih lihat ya keadaan pasar tradisionalnya. Saya suka sekali ke pasar ini. Jadi saya tadi pergi merekam sebentar, nanti kasih tahu ke teman-teman keadaan pasar gitu. Tradisional favorit saya. Oke. Sekarang kita makan dulu sambil ngobrol-ngobrol. Mukbang. Oke, ini saya taruh di piringnya, teman-teman. Wow. Wah, gila banget. Mantap. Oke, saya nggak semuanya deh, soalnya ada dia punya ininya nih, minyaknya. Jadi saya tidak taruh semuanya. Oke. Seperti inilah. Saya mau bercerita sedikit tentang saya. Ya, saya di sini tinggal hanya berdua dengan anak saya, karena suami saya kerjanya jauh. Dia kerjanya itu di daerah Chungli, tepatnya Pusin. Maaf kalau maksudnya saya punya nada dalam penyebutan Mandarin kurang baik. Jadi tepatnya di daerah Taoyuan lah. Suami saya bekerja di sana. Jadi suami saya tinggal di dalam mes, tinggal di mes. Jadi karena saya ini termasuk hampir ujungnya Taiwan gitu ya. Dan jadi suami saya karena di sini gajinya itu, kalau di sini kerja kurang tinggi. Maksudnya di sini ada standar kayak setiap di Indonesia lah, setiap bagian dari kota itu berbeda upah minimum pekerjaannya. Nah, di Pintung ini termasuk rendah. Jadi makanya kenapa suami saya itu mencari kerja di Taoyuan, di kota lah kasarnya, seperti itu. Jadi saya di sini berdua hanya dengan anak saya. Keseharian saya ya menjaga anak saya pokoknya dari pagi hingga malam hari gitu. Anak saya juga bersekolah belum lama ini ya, setengah tahunan lah ya, dari bulan 9 mulai mulai bersekolah. Bulan 9 akhir tahun lalu mulai bersekolah, karena saya melihat anak saya itu bahasa Mandarinnya kurang ya, karena saya juga Mandarinnya kurang baik. Jadi saya biasanya bercakap dengan anak saya dengan bahasa Indonesia, yang ternyata mendatangkan sedikit
bukan sedikit ya, termasuk masalah untuk anak saya. Jadi anak saya tuh kalau diajak orang ngomong Mandarin tuh kurang bisa gitu, kurang mengerti. Jadi kenapa saya memutuskan, suami saya tepatnya memutuskan untuk dia bersekolah gitu. Tadinya laki saya nggak mau, tapi saya pikir jangan, maksudnya kasihan anak ini gitu, karena saya kan juga jauh tinggal dengan suami saya, otomatis saya tuh sedikit maksudnya berbahasa Mandarin gitu di dalam rumah atau di sekitarnya gitu, karena saya jujur juga bukan orang yang, maksudnya apa ya, saya kurang gitu pintar dalam bergaul. Jadi karena mungkin bahasa saya, jadi saya, teman saya itu kebanyakan orang Taiwan gitu. Orang, maaf, orang Indonesia gitu. Oke, saya mulai makan ya. Semua keluarga saya bilang bahwa itu anak jangan sekolahin gitu, karena maksudnya apa, nanti lama-lama juga dia bisa. Cuma kalau menurut saya Mandarin tidak bagus. Juga saya sedikit berkomunikasi, maksudnya dalam bahasa Mandarin, karena saya hanya berdua sama dia. Akhirnya saya, enggak lah, saya sekolahin aja dia gitu. Sampai waktu itu saya bawa anak saya pergi ke apa ya itu ya, apa, psikiater ya namanya ya. Saya datang ke dokter, saya bilang anak saya eh, mau 2 tahun, mau 3 tahun, belum begitu bisa bicara. Jadi dia hanya mama papa, waktu itu hanya mama papa, AI. Kalau untuk bahasa Indonesia dia mengerti ya, tapi kalau untuk bahasa Mandarin dia sama sekali. Jadi makanya kenapa waktu itu saya memutuskan dia untuk pergi sekolah. Lalu suami saya suruh ke psikiater, terus psikiater bilang anak ini harus belajar, maksudnya belajar berbicara gitu. Jadi makanya saya mulai dari bulan 11 11 kalau nggak salah, saya itu mulai bawa dia ke dokter ya. Jadi dia berlatih untuk berbicara gitu. Dia berlatih untuk berbicara itu setiap malam ya. Dulu waktu itu setiap hari, sore hari, tapi akhirnya saya pindah lah hari malam hari, karena saya pikir suatu hari saya berharap bisa bekerja, jadi saya tidak mengganggu, maksudnya anak saya punya jam, maksudnya ke dokter itu, maksud belajar bahasa itu. Jadi saya pikir ya sudah malam hari aja. Jadinya ya sudah malam hari, apa, anak saya itu setiap hari Selasa malam gitu. Suapan kedua, terus apa, guru anak saya juga udah bilang sama saya, dia bilang saya, mami coba tolong, tapi saya manggil anak saya mama ya, maksudnya guru itu bilang sama saya, mama tolong di rumah usahakan bahasa Mandarin. Lalu saya bilang, saya punya Mandarin kurang bagus, nadanya kurang baik gitu. Dia bilang nggak apa-apa, ngomong aja, nanti dia di sini belajar sama kami gitu. Jadi saya mulai saat itu, saya itu sama anak saya mulai belajar bahasa apa, Mandarin gitu. Ya pelan-pelan anak saya udah mulai bisa gitu, dan sekarang kalau misalnya suruh ngomong apa sudah bisa, cuma agak kurang jelas gitu. Dulu saya sempat ditegur sama mertua suami saya, mertua laki saya. Dia bilang katanya, coba deh lu periksain nih anak ke dokter gitu, maksudnya takutnya nih anak ada apa-apa gitu.
Karena anak saya itu suka apa ya, saya juga waktu itu rada takut karena anak saya ada, maksudnya seperti autis lah gitu. Anak saya terlambat bicara, terus anak saya juga kadang orang berbicara itu kadang dia tidak fokus gitu. Jadi saya sempat takut juga ya, saya berdoa juga semoga tidak gitu. Terus sampai saya mencari-cari di Google gitu ya, mencari di Google maksudnya apakah anak saya benar ada ciri-ciri seperti itu gitu loh. Ya puji Tuhannya, ternyata waktu saya lihat di Google ya tidak juga, anak saya bukan autis dan diperiksa dokter juga bukan autis gitu. Sampai anak saya juga diperiksa pendengarannya begitu. Jadi ya saya jadi tahu bahwa seorang ibu itu ya punya anak itu bukan hanya ngelahirin terus gedein, enggak juga, tapi dalam apa ya, banyak apa ya, ada sedikit beban gitu. Karena kita gedein anak tuh nggak mudah ya. Ya saya tahu nggak mudah banget besarin anak gitu ya. Tunggu sebentar ya, saya mau ambil kerupuk dulu ya. Oke. Saya mau beli kerupuk ini, saya mau cobain rasanya. Atau enak apa enggak? Susah banget ya. Oke. Ini kerupuk apa ini ya namanya ya? Kerupuk apa ini namanya? Kerupuk gadang. Kerupuk gadang namanya teman-teman. Sini. Saya mau coba. Oke. Ya, jadilah seperti itu teman-teman. Makan dulu ya. Ya sudah, jadi meneruskan yang cerita yang tadi, jadi ya sudah, jadi sekarang anak saya setiap saat itu belajar bahasa. Dan puji Tuhan ada kemajuan lah, walaupun ya ada kemajuan lah yang signifikan. Hebat banget sih ngomongnya ya. Terus saya juga mau bicara tentang corona. Di sini corona masih bisa terkendali ya. Kalau waktu di awal-awal setahu saya itu memang sempat heboh, itu sampai tidak ditemukan yang namanya alkohol dan masker. Waktu itu padahal waktu belum ada corona ini, masker sama alkohol itu gampang banget ditemukan di toko-toko kayak 7-Eleven gitu loh. Di sini kan ada High Life, ada Family, itu gampang sekali ditemukan. Masker itu juga gampang lah. Tapi waktu sempat ada awal-awal yang pertama kali itu, wah semuanya menghilang. Jadi masker tidak ditemukan sampai saya cari ke beberapa, saya waktu pertama itu saya lari ke beberapa apotek tuh saya nggak ketemu yang namanya masker dan hand sanitizer atau alkohol itu tidak ditemukan. Akhirnya waktu itu adalah penjual, dia kayak penjual apa ya, penjual gelap kali ya, saya nggak tahu. Karena dia waktu itu saya masuk ke dalam satu apotek gitu ya, saya kan bertanya sama itunya bosnya, saya bilang ada masker enggak gitu. Lalu ada cewek ini lagi beli sesuatu atau menawarkan, saya nggak tahu ya, pokoknya sewaktu saya masuk dia sudah di dalam gitu. Terus dia bilang, kamu lagi cari masker? Saya bilang iya, saya cari masker gitu.
untuk anak kecil atau untuk kamu pakai? Saya bilang untuk anak kecil. Dia bilang, oh saya ada, dia bilang gitu. Terus saya bilang, oh ya saya mau beli, karena waktu itu kan lagi gentir-gentir lagi menakutkannya gitu ya, awal-awal corona itu. Jadi waktu itu saya beli, nah itu saya beli 50 lembar dengan harga 450. Itu termasuk mahal, tapi ya karena waktu itu saya mau lagi semengerikannya gitu awal-awal corona itu, jadi udahlah beli. Yang penting saya pikir anak saya biarin lah pakai yang yang bahan dulu gitu, pakai yang bahan, masker bahan gitu. Ya sudah seperti itu. Nah terus kalau nggak salah dalam 2 bulan yang lalu itu pemerintah Taiwan itu memberitahukan rakyatnya bahwa jangan takut, masker masih tersedia, masih ada masker gitu untuk rakyat. Dan waktu itu nggak boleh kirim, maksudnya masker itu nggak boleh dikirim jual keluar, jadi untuk harus dipakai di negara dulu. Jadi waktu itu kami harus ngantri. Jadi setiap orang itu kan, kami yang datang ke Taiwan itu sudah dapat namanya kartu kesehatan. Kalau kita di Indonesia itu BPJS ya, itu sudah ada gitu. Jadi dan setiap nomor BPJS itu atau kartu kesehatan itu ada nomor identitas kita, atau di akhir identitas dalam nomor kesehatan itu. Nah kartu kesehatan, nomor terakhir dari kartu kesehatan itu bisa ada yang ganjil atau yang genap. Ya ganjil genap tau kan ya, kalau ganjil itu kayak 1, 5, 7, 9. Terus kalau misalnya genap itu 2, 4, 6, 8, dan 10. Jadi waktu itu mereka bilang bahwa boleh beli masker seminggu sekali. Jadi untuk waktu itu awal-awal anak kecil itu satu lembarnya 5 NT harga. Satu anak kecil itu kalau nggak salah dapatnya waktu itu 3, 4, maaf saya agak lupa, 4. Terus yang anak gedenya itu dapet 3 gitu loh. Sampai akhirnya berjalan sampai 2 bulan lebih, 3 bulanan lah dari awal waktu itu. Terus akhirnya sekarang pemerintah menetapkan yang baru lagi bahwa masker dibeli boleh 2 minggu sekali. Jadi yang untuk orang dewasa itu dapat 9, untuk anak-anak itu 10 lembar gitu. Jadi tapi karena waktu itu suami saya bilang, kamu itu deh tuker aja, kamu punya kartu kesehatan kamu, maksudnya nomor itu maksudnya masker kamu tukar dengan untuk anak kecil, dia bilang. Waktu itu sih kayaknya nggak boleh, tapi sekarang mungkin boleh gitu, karena justru saya lebih mengkhawatirkan anak saya gitu. Jadi ya sudahlah, saya akhirnya tukar saya punya kartu, masker saya dengan anak saya, karena saya pikir anak saya kan sekolah tiap hari gitu. Jadi saya pikir dia lebih, maksudnya lebih penting lah gitu. Jadi saya lebih banyak di rumah. Saya jadi jarang keluar karena corona ini gitu. Kami juga nggak kemana-mana kalau libur. Jadi ya seperti ini gitu loh, di rumah aja. Jadi saya kasih bagian masker saya ganti dengan untuk anak saya gitu. Suap lagi ya. Taiwan itu masih dibilang masih teratur lah gitu. Dia masih, rakyatnya itu masih maksudnya masih dengerin lah omongan pemerintah gitu. Jadi waktu itu walaupun masih ada juga sih yang bandel yang nggak mau pakai gitu, karena jujur kami di sini belum lockdown, berharap jangan sampai di lockdown, karena maksudnya banyak orang yang mencari duit gitu kan, yang
yang masih pengen bekerja, sekolah atau apa, ingin cari duit untuk anak keluarga gitu, anak keluarga. Jadi berharap jangan di lockdown. Karena saya juga bakal kebingungan, saya sendirian di sini gitu. Bagaimana kalau sih di lockdown? Oh anjir. Malah anak saya itu nggak bisa ditinggal gitu. Dia itu nggak bisa tinggal sama siapapun. Jadi kemanapun saya pergi, anak saya selalu pergi. Makanya saya takut kalau sampai di lockdown. Wow. Saya bingung mau beli sayurnya. Kalau untuk saya mungkin makan telur ya nggak apa-apa lah. Tapi untuk saya kan tidak mungkin telur tiap hari ya, teman-teman. Hmm. Hmm. Jadi ya untuk sekarang ini tidak di lockdown. Tapi kemarin setelah beberapa hari yang lalu pemerintah, karena di Taiwan itu semakin banyak kasusnya, kasus yang orang terjangkit dan orang yang meninggal gitu loh. Waktu itu saya terakhir 400, sekarang mungkin udah 400 lebih gitu. Jadi sekarang pemerintah menetapkan bahwa kalau kamu ketahuan gitu, kalau pergi ke pasar atau ke bank atau ke tempat-tempat keramaian kamu tidak pakai masker, ketahuan, tahu mungkin ada orang yang ngadu, itu kamu bakal dikena denda 15.000. Itu kalau diuangkan di Indonesia ya kita hitung aja, $1 misalnya 500 ya, kalian sendiri ya. Jadi itu sehampir 5 7 juta, hampir 8 jutaan ya, 7 juta lebihan ya, seperti itu. Dan Taiwan itu tidak memperbolehkan, maksudnya orang asing masuk gitu. Jadi kalau untuk orang warga negaranya sendiri gitu pulang ke negaranya gitu, itu masih boleh diterima, tapi tetap harus dikarantina selama 2 minggu. Jadi tidak boleh keluar rumah selama 2 minggu. Kalau ketahuan keluar rumah atau ada yang ngaduin, kamu bakal kena denda 1 juta NT saja. Mantap. Jadi ya begitulah. Kena 1 juta NT saja. Wow. Mantap. Um, ya berharap sambil berdoa semoga cepat-cepat gitu, maksudnya corona ini berlalu ya, virus-virus nakal cepat berlalu ya. Mantap pemirsa, teman-teman, mantap, pedas. Lebih enak lagi kalau pakai air dingin ya, tapi ya saya lagi dalam masa pengurangan air dingin, minum air dingin. Pedas banget.
sayur mentah. Saya mau cerita ya. Waktu itu saya pertama kali datang, eh, saya itu makan apa sayur mentah ya. Waktu itu saya makan bareng sama keluarga suami saya. Eh, saya waktu itu makan sayur mentah. Eh, maaf. So, keluarga tepatnya mertua perempuan saya bilang gini, hah, mereka kaget, sayur dimakan begitu enak apa? Saya bilang enak. Dia bilang jorok amat sih makannya, belum matang jadi belum apa maksudnya mentah dimakan begitu jorok. Saya bilang kan dari cuci, tapi jorok begitu. Saya bilang enggak, kami orang Indonesia begini kok makannya, kami sehat-sehat aja. Dan waktu itu uh, pernah keluarga suami saya juga, maksudnya ibu mertua saya masak itu apa sayur menggunakan minyak babi. Saya kurang suka dengan minyak babi. Memang saya gendut tapi saya tidak suka dengan minyak babi. Jadi saya waktu itu tidak makan. Lalu saya bilang sama ibu mertua saya nggak mau makan saya mau pakai itu aja. Saya tumpah. Saya bilang saya mau makan pakai telur dadar aja. Saya bilang. Karena dulu saya sempat tinggal sama mertua saya. Gitu, tinggal bersama mertua saya. Saya bilang saya nggak mau makan pakai itu. Saya nggak doyan. Saya bilang saya mau pakai telur aja. Waktu itu pas suami saya waktu itu lagi pulang, jadi saya ambil piring, ambil nasi, ya sini makan ini. Karena kami kalau di sini itu makan keluarga tuh setiap makan tuh bersama. Nggak kayak di Indonesia yang makannya ya lu lapar ya lu duluan makan, gue lapar ya gue duluan makan seperti itu. Tapi kalau di sini enggak ya. Bagusnya orang Taiwan itu adalah kebersamaan. Begitu. Jadi mereka tuh makan bersama gitu ya. Ulang tahun makan bersama, hari ayah makan bersama, hari ibu makan bersama, semuanya makan bersama. Ya pada intinya sih setiap hari ya makan bersama, tidak setiap orang Indonesia gitu. Makanya waktu saya cerita kalau di tempat saya kalau makan ya lu lapar duluan ya lu makan gitu. Mereka bilang, begitu apa enaknya? Saya bilang nggak apa-apa. Apa sayurnya nggak dingin? Saya bilang kami biasa. Mungkin keluarga saya aja kali ya, tapi nggak tahu keluarga teman-teman semua yang ada di sana. Kalau saya seperti itu, ya lapar ya makan duluan gitu. Di sini kebersamaan lah yang mungkin bagi keluarga saya maksudnya agak ini, karena keluarga saya makan masing-masing lah seperti itu. Ya terus waktu itu nih saya berbicara lagi, saya makan pakai tangan. Jadi waktu saya makan pakai tangan, ibu mertua saya ketawa, bapak mertua saya kaget. Dia bilang makan pakai tangan. Saya bilang iya. Dia bilang lo nggak jorok apa enggak itu? Saya bilang kagak, kami makannya seperti ini gitu, kan enak-enak aja. Saya bilang. Dia bilang ih lu kayak orang itu, maaf, orang aslinya sini gitu. Karena mereka kan orang Thailand tuh nggak ada yang makan pakai tangan. Jadi di keluarga itu mereka kaget, pakai tangan. No, terus dia bilang sama saya, tolong lu jangan ajarin anak lu makan pakai tangan. Namanya saya juga maknya ya sama gue. Suatu hari saya pasti bakal ngajarin anak saya pakai tangan. Karena dia harus tetap tahu bahwa dia itu orang Indonesia yang sangat-sangat bahagia, senang senantiasa gitu. Kalau makan pakai tangan, walaupun cuma pakai iwak asin.
apalagi kalau udah sampai kaki naik ya, hatu itu lebih mantap lagi. Oke, sudah bener bangkunya. Kalau kaki naik satu itu lebih mantap lagi. Benar kan ya? Oh, itulah rahasia. Salah satu rahasia orang bahagianya jadi orang Indonesia. Oh. Oke teman-teman, jangan lupa ya nonton video-video saya. Jangan lupa di subscribe, like, komen, share ke teman-teman kalian semua. Bye bye. Iya meh.